Kesedihan Siti. Aku, wanita tak bermartabat, tanya Anita sambil melotot melihat Aisyah. Aisyah mengangguk. Jika ingin disebut wanita bermartabat, perbaiki perlakuan terhadap lawan jenis Anda. Jika ingin disebut wanita santun, perbaiki tutur kata Anda. Jika ingin disebut wanita beradab, perbaiki sikap dan tingkah Anda, ucap Aisyah dengan lembut. Anita terdiam, tertegun mendengar perkataan Aisyah yang justru malah menasihatinya. Begitu juga dengan Alfian yang terpana akan sikap Aisyah yang tetap santai dan elegan menghadapi Anita yang emosinya sedang meluap-luap. Aisyah melirik Alfian sekilas lalu pergi berjalan meninggalkan keduanya. Ditinggalkan Aisyah, keduanya diam membisu. Semua perkataan Aisyah sungguh sangat membuat keduanya tak bisa berkata apa-apa lagi. Kalian lihat sendiri. Jika Aisyah memang wanita yang luar biasa. Keduanya langsung melihat asal suara. Nurma, Ibu Alfian menghampiri keduanya. Ibu. Alfian kaget melihat sang ibu ternyata mendengarkan semuanya. Ibu melihat Anita. Dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ibu sudah melihat semuanya. Tidakkah kamu bisa melihat perbedaan yang sungguh jauh antara Aisyah istrimu dan wanita ini? Tanya Nurma melihat putranya. Anita semakin dibuat merana mendengar perkataan Nurma. Keduanya sangat jauh nak. Kita bisa lihat pendidikan tinggi tidak melulu menjadikan orang menjadi beradab. Seperti kata Aisyah tadi. Wanita ini tampak seperti wanita yang tak mempunyai harga diri. Mengemis cinta pada pria yang sudah beristri. Anita langsung menutup wajahnya. Menangis terseduh. Kamu akan sangat menyesal jika meninggalkan Aisyah hanya demi wanita ini. Alfian terdiam. Nurma lalu berjalan meninggalkan keduanya. Apa salahku? Memangnya aku wanita seperti apa di mata mereka? Aku hanya wanita yang sedang memperjuangkan lelaki yang dicintainya. Apa aku sehina itu di hadapan mereka Al? Ucap Anita dengan lelehan air mata melihat Alfian di depannya. Cukup, aku tidak bisa berpikir lagi sekarang. Lebih baik sekarang kamu tenangkan diri kamu. Setelah itu kembalilah ke kota. Anita menangis terisak. Seharusnya kamu tidak ke sini tadi. Sekarang ibuku sudah mengetahui semuanya. Alfian terlihat kesal. Pulanglah. Aku harus kembali ke kamar ayahku. Alfian melengos pergi meninggalkan Anita. Asteris asteris asteris. Ibu masuk ke dalam ruangan. Terpana melihat Aisyah yang tengah membantu suaminya melakukan tayamum. Aisyah begitu telaten membantu ayah mertuanya tayamum dan melaksanakan salat. Semakin membuat ibu yakin jika Alfian telah bertindak bodoh dengan menyia-nyiakan wanita seperti Aisyah. Ibu kembali mengingat kejadian tadi, di mana dia melihat semuanya secara diam-diam. Merasa malu akan tindakan sang putra karena masih berhubungan dengan wanita lain dan itu pun diketahui oleh Aisyah. Ibu melihat Aisyah, merasa heran dengan sikapnya yang nampak tetap tenang seolah tadi tidak terjadi apapun. Tak nampak kemarahan ataupun kekecewaan. Tidak ada kesedihan bahkan air mata. Semakin membuat ibu yakin jika menantunya itu sudah terlampau banyak merasakan sakit hingga membuatnya sudah biasa atau bahkan mati rasa. Ibu lantas merasa iba. Hatinya sakit mengetahui jika keadaan rumah tangga putranya ternyata jauh lebih buruk daripada perkiraannya. Alfian masuk. Langsung melihat ke arah ibunya. Di mana sang ibu langsung memalingkan muka darinya. Ibu kecewa padamu nak. Gumam ibu dalam hatinya. Asteris asteris asteris. 3 hari berlalu. Alfian masih terus berusaha berbicara pada ibunya namun sang ibu selalu menghindarinya. Selama 3 hari ini tidak seperti biasanya. Ibunya tampak tak menghiraukannya sama sekali. Kekecewaan yang besar membuat ibunya tak ingin berbicara dulu dengan putranya. Begitu juga dengan Aisyah. Keduanya masih sama-sama terdiam 1000 bahasa. Tak pernah sekalipun mencoba membahas kejadian waktu itu. Keduanya hanya nampak berkomunikasi di depan ayah yang sedang sakit saja. Itu pun hanya kamuflase pada ayahnya jika rumah tangga mereka baik-baik saja. Alfian lalu banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan merenung.
mengakui jika dari segi apapun, Aisyah memang lebih baik dari Anita. Keduanya sangat berbeda jauh ibarat langit dan bumi dari segi penampilan maupun sikap. Aisyah dengan pembawaannya yang tenang, membuatnya justru tampak elegan dengan tutur kata yang mencerminkan tingkat kecerdasannya. Lain halnya dengan Anita. Mereka sudah menjalin hubungan selama hampir 5 tahun, membuat ia mengenal baik Anita dan sikapnya. Emosinya yang kadang meluap-luap kadang membuat dirinya kewalahan menghadapinya. Aisyah semakin lebih baik di matanya ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istrinya itu merawat serta menyayangi ayahnya dengan sepenuh hati. Alfian mulai merasa bingung. Dia diambang dilema. Hari ini ayah sudah kembali ke rumah. Keadaannya sudah jauh lebih baik sudah tentu karena selain istri ada menantunya yang merawatnya dengan sangat baik. Ayah, Ibu, Aisyah mohon izin untuk menginap di rumah Abah malam ini. Aisyah melihat kedua mertuanya. Tentu saja kami mengizinkan nak. Kamu memang sebaiknya menginap dulu di sana sebelum kembali ke kota besok. Jawab ayah memberi izin. Aisyah tampak senang. Dia langsung pergi ke kamar untuk juga meminta izin kepada suaminya. Walau bagaimanapun dia tahu terlepas bagaimana Alfian memperlakukannya, dia tetap seorang istri yang harus taat pada suami. Malam ini aku akan menginap di rumah orang tuaku, ucap Aisyah pada Alfian yang sedang melihat laptopnya. Alfian nampak tertegun sejenak. Aku akan mengantarmu ke sana, ucapnya sambil berdiri. Terima kasih. Setelah siap mereka berdua berpamitan pada ayah dan ibu, lalu pergi menuju pondok pesantren yang letaknya tak jauh dari sana. Sesampainya di pondok pesantren, Aisyah disambut oleh para santri wanita. Mereka semua tampak senang memeluk Aisyah bergantian. Alfian hanya memperhatikan dari belakangnya. Setelah sampai di rumah, Aisyah dan Alfian disambut oleh kedua orang tuanya juga adiknya, Maryam. Ibunya kemudian memberitahu jika kakaknya, Siti juga baru saja sampai. Aisyah senang dan ingin segera menemuinya. Nak, Kak Siti sedang beristirahat di kamarnya. Dia sakit. Sakit apa Umi? Tanya Aisyah heran. Ibunya tampak ragu-ragu untuk menjawabnya. Aku akan menemuinya, ucap Aisyah sambil berdiri. Jangan dulu nak. Dia sedang bersama suaminya di dalam kamar. Umi menahan Aisyah. Kakakmu baru saja keguguran, ucap Abah mengagetkan Aisyah. Aisyah terlihat syok. Dia kembali duduk di samping ibunya. Kata suaminya Kak Siti sangat sedih kehilangan bayinya. Karena itu suaminya membawanya ke sini agar kita bisa menghiburnya, ucap Umi. Setelah harus berbagi suami, kini kakak juga harus kehilangan anak, ucap Aisyah sambil menghapus air mata di pipi Siti. Semua orang yang kini juga ada di dalam kamar itu hanya bisa terdiam. Terlebih lagi dengan Yusuf, suami Siti. Jika kakak tidak siap untuk dimadu, kenapa kakak memaksakan diri untuk berbagi? Tanya Aisyah sambil berdiri lalu membalikkan tubuhnya melihat Yusuf. Apakah kakakku tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri? Apakah kakakku sakit hingga tak bisa diobati? Apakah kakakku juga tidak bisa memberi keturunan? Yusuf menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa Anda menikah lagi? Jangan bangga mempunyai banyak istri. Karena itu bukan prestasi. Aisyah, teriak Umi dan Abah. Suaminya yang membuat sedih kenapa kita yang harus menghiburnya, ucap Aisyah kesal. Dia sangat yakin jika penyebab keguguran kakaknya pasti karena suaminya yang telah menduakan cintanya. Abah dan Umi tampak saling berpandangan. Alfian yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam saja. Umi, aku ingin menemui Kak Siti, ucap Aisyah sambil berdiri dan berjalan menuju kamar kakaknya. Aisyah mengetuk pintu. Tak berapa lama pintu dibuka oleh suami sang kakak. Aisyah langsung masuk dan memeluk kakaknya yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Kak Siti menangis di pelukan Aisyah. Begitu juga sebaliknya. Allah menguji kakak dengan berbagai hal.